Bang Masker 81 channel. Oke, selamat datang lagi di Bang Masker to channel. Ya, hari ini Bang Masker 1 ingin memberikan sebuah konten tentang kesehatan lagi, ya kan? Sebenarnya pernah dulu bikin konten yang pertama itu tentang kesehatan, tentang sepeda. Cara-cara naikin cara-cara 8 beberapa tips yang tentang sepeda, saya lupa gitu ya. Nah, sekarang Bang Mas salah satu ingin memberikan sebuah konten yang berhubungan dengan diet kesehatan gitu, diet untuk badan yang lebih ya berat. Nah, banyak di antara kita yang berpikiran bagaimana cara menurunkan badan yang bagus, menurunkan badan yang ideal. Tipsnya apa aja sih sebenarnya gitu. Di sini Bang Mars itu ingin memberikan informasi 8 tips diet alami ya. Apa sih itu diet alami itu? Kalau menurut yang saya baca-baca informasi itu, diet alami adalah diet yang tidak menggunakan obat sama diet yang tidak olahraga. Jadi dia hanya lebih ke pola makan sebenarnya, pola makan gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, harus mempunyai target. Jadi kalau target kita harus realistis, ya kan, misalnya dalam 1 minggu kita bisa menurunkan berat 1 kilo, itu kira-kira realistis nggak gitu. Nah, kalau nggak realistis, jangan gitu, nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita menurunkan berat badan secara drastis, itu akan membuat kesehatan terganggu. Itu makanya cari informasi yang memberikan informasi tentang menurunkan badan yang menyehatkan, yang realistis. Nah, kalau sudah kita ketemu formulasinya, baru kita tetapkan target. Misalnya sebulan atau 2 bulan gitu, 2 kilo gitu. Itu realistis. Nah, kalau sudah itu konsisten target gitu, yang sudah direncanakan gitu. Itu ya. Jadi yang pertama itu harus mempunyai target. Oke. Yang kedua, berpikir optimis. Kadang rata-rata kalau kita baru mulai nih, seakan-akan kayak nggak mungkin gitu. Seakan-akan kayak tidak mungkin. Padahal sebenarnya kalau dicoba itu tidak sesusah apa yang kita bayangkan. Dan kita gitu ya, belum dicoba ya kan, udah merasa wah kayak nggak bisa nih ya kan, wah saya nggak optimis nih ya. Apalagi kalau ngejalanin sehari 2 hari ya kan, kayaknya nggak bisa nih. Lihat martabak lewat, lihat orang bawa makan tuh, udah orang makan ayam segala macam udah kegoda gitu. Jadi nggak ada optimisme gitu ya. Padahal sebenarnya bisa ya, kalau mau dicoba ya kan. Coba aja dulu ya kan, jalanin berapa bulan ya kan. Sudah nyaman, ada target, konsisten. Nah, itu kuncinya ya. Jadi berpikirlah optimis bahwasanya kita bisa gitu. Oke. Pertama, harus mempunyai target. Yang kedua, berpikiran optimis. Yang ketiga, beraktivitas gerak. Nah, maksudnya gini, kita kalau kita mau diet alami itu harus banyak bergerak. Ya, habis makan tidur, ya gemuk jadinya gitu kan. Akan jadi sia-sia gitu. Ya, anggaplah misalnya ya sehari berapalah jalan-jalan aja gitu, entah mau ke pasar jalan kaki, mau ke warung di komplek jalan kaki,
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada aktivitas gerak yang bisa dilakukan gitu ya, yang bisa dilakukan untuk bisa menurunkan berat badan. Karena kalau kita makan terus minum lalu tidak bergerak, itu lemak akan numpuk. Nah, itu yang menjadi sia-sia ya. Makanya diusahakanlah bergerak. Aktivitas gerak itu ada, ya, entah jalan ya kan, entah sedikit lari-lari jalan gitu ya, terserah. Ada yang penting ada pergerakan badan, aktivitas gerak, nyapu, ngepel ya kan, itu yang bisa membuat kontribusi bahwasanya badan kita tuh bisa untuk lebih kurus lagi dari yang biasanya sesuai targetnya. Oke, yang keempat, perbanyak minum air putih. Nah, ini penting ya. Kalau kita sering minum teh manis, itu kan gula, kopi pakai gula ya kan, itu kan jadi kalori yang numpuk gitu ya, kalori yang numpuk. Nah, ini yang mesti dikurangi, bukan dihilangkan tapi dikurangi ya, sedikit demi sedikit ya. Banyaklah minum air putih karena itu akan meluruhkan pencernaan kita, dan bisa jadi lemak-lemak di usus yang menumpuk selama bertahun-tahun itu bisa luntur. Itu kelebihan banyak minum air putih. Oke, memperbanyak minum air putih. Yang keempat. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Nah, ini penting. Mengkonsumsi makanan yang serat itu sayuran atau buah-buahan ya. Kenapa? Kalau kita makan banyak makanan berserat ya kan, dia akan akan mencernakan, melancarkan buang air besar kita. Itu yang pertama, manfaat pertama. Yang kedua, sama baiknya kayak minum air putih, meluruhkan lemak-lemak yang ada di usus kita, usus besar gitu ya, akan menambah ada vitaminnya juga gitu. Itu yang membuat badan kita ya kan, metabolismenya lebih seimbang gitu. Banyak makanan berserat ya kan, sama minum air putih gitu. Itu yang penting untuk memetabolisme makanan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, menghindari makanan lebih dari jam 6 sore. Nah, karena biasanya kalau udah jam 6 sore ya kan, proses tubuh kamu istirahat dan memperlambat proses pencernaan makanan. Jadi kalau jam 6 sore itu ya kan, biasanya tubuh itu prosesnya tuh sedang istirahat proses ya kan. Karena kalau kita tetap makan ya kan, dia akan tetap bekerja, cuman bekerjanya mungkin nggak maksimal, sehingga lemak-lemak dalam tubuh kita tetap ada dalam diri kita, jadi tidak kurang maksimal untuk diproses. Nah, makanya kalau makan itu tidak boleh lewat dari jam 6 sore, lebih dari jam 6 sore gitu ya. Makan malam apalagi, makan malam kalau bisa makan yang kaya serat, buah-buahan, banyak minum, udah itu aja. Yang karbo ditinggalkan, kalau bisa ya minimal sedikit aja gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Itu yang berapa sumber yang saya dapat gitu. Jadi jangan makan lebih dari jam 6 sore. Kalaupun harus makan makanan yang berserat ya, buah-buahan ya kan, banyak minum air putih ya, seperti itu gitu ya. Jadi lebih banyak bisa mencerna secara metabolisme tubuh gitu. Oke. Yang ketujuh, berpuasa. Nah, berpuasa ini penting gitu. Karena kalau kita puasa itu kan seluruh badan kita istirahat untuk mencernanya ya. Mencerna itu istirahat.
pencernaan itu istirahat, ya kan. Nah, itu kalau kita sedang berpuasa gitu. Jadi sahurnya jam 4:30, buka jam 6 pas maghrib biasanya. Jadi ada sekitar 12 jam ya, 12 jam ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa membantu kita menurunkan berat badan secara alami. Kalau puasa misalnya puasa Senin terus Kamis puasa, atau Senin puasa, kalau niat kita misalnya puasa nih, niatnya ibadah juga bisa. Puasa sunnah tuh ada buat niat ibadah, bisa gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa menurunkan, kegiatan yang bisa menurunkan berat badan secara alami gitu. Oke, yang terakhir 8, menghitung kalori makanan gitu. Banyak biasanya sih kalori makanan di kita tuh berapa sih, ya kan, berapa kcal gitu. Nah, kita bisa menghitung-hitung. Nah, kalau kita bisa mampu menghitung-hitung kalori kita, ya kan, enak, kita bisa mentargetin. Misalnya kita sehari makan berapa gram karbo, berapa gram protein, berapa gram sayuran, dan lain sebagainya. Misalnya standarnya berapa, ya kan, nanti disamain standarnya. Nah, itu yang kita patokin untuk makan sehari-hari. Jadi kita tahu kalori kita tuh berapa yang dibutuhin gitu. Nah, sehingga kita bisa membuat target per harinya makan kalori sebesar itu gitu, nggak boleh lebih gitu. Nah, supaya kita bisa menurunkan diet badan kita secara alami, apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan kalau kita punya niat dari awal gitu. Oke. Tanpa panjang-panjang kalam, ya kan, itu tips dari saya 8 tips untuk menurunkan berat badan secara alami gitu. Oke. Tekan subscribe-nya, tekan loncengnya, like and share biar bisa mendapatkan informasi terbaru yang bermanfaat dari saya, Bang Marcel Lawan 1 channel.